Adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya. Kubu yang menuding ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi palsu, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah, menyambangi kantor Komnas HAM pada Rabu 21 Mei 2025. Kedatangan mereka bertujuan melaporkan adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan Jokowi lantaran membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah palsu. Kuasa hukum Roy Suryo DKK, Ahmad Khozinuddin, mengatakan Jokowi dianggap melanggar HAM karena membuat pelaporan tersebut. Ahmad Khozinuddin menjelaskan Roy Suryo CS diduga dikriminalisasi lantaran diseret ke ranah pidana usai mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Padahal apa yang dilakukan sejumlah pihak ini disebutnya sebagai bentuk penyampaian pendapat yang diklaim berdasarkan ilmu. Dalam pelaporan ke Komnas HAM itu, Khozinuddin menyebut pihaknya menyampaikan komplain tentang penggunaan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE yang digunakan tim hukum Jokowi untuk menyangkal Roy Suryo CS. Diberitakan sebelumnya, mantan Presiden Jokowi akhirnya resmi membuat laporan terkait tudingan ijazah palsu. Pelaporan itu disampaikan langsung Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April 2025. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya, sama dengan rekan-rekannya, itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil. Dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Apa yang terjadi hari ini terhadap klien kami, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dan rekan-rekan semua, itu adalah bentuk kriminalisasi di mana berusaha di dalam penegakan hukum yang dilakukan itu dilakukan terhadap ekspresi publik yang tidak hanya didasarkan pada opini tapi juga didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sangkaan atau dugaan pasal yang kemudian digunakan? Nah, kalau dari kita dengar ya keluhan atau aduan ya yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo, itu kan dia melapor merasa difitnah. Tapi kemudian oleh pihak kepolisian di dalam perkara ini digunakan pasal-pasal yang sifatnya itu adalah melindungi suatu informasi atau transaksi elektronik yang bersifat sistemik. Artinya mungkin informasi perbankan dibobol, informasi resmi dari sebuah situs pemerintah, BPJS dan seterusnya. Itulah yang ancaman penjaranya 12 tahun penjara, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE, atau pemalsuan bukti, menyembunyikan informasi, proses hacking dan lain-lain di pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita tahu selama ini orang tidak bersetuju dengan orang lain atas pendapat yang dia tidak suka, tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Dia menggugat di pengadilan atau dia mengadu menggunakan fitnah ataupun pencemaran nama baik. Tapi ini siapa ini yang pertama kali kemudian menginisiasi
agar pasal-pasal yang setiap hari orang yang terlapor itu bisa diancam, ditahan begitu saja. Boleh maju lagi Pak, Pak. Iya. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan saksinya Pak? Pagi hari ini saya mendapatkan undangan dari Baris-Krim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat, dan saya sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Baris-Krim dan sudah ada 22 pertanyaan dari ada sekitar jasa dari SD, SMP, SMA, universitas, juga dengan berkaitan dengan skripsi, mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti Ya, apa? nanti ditanyakan ke Baris. Boleh ditunjukkan mungkin Pak? Ya Pak, ijazahnya Pak. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, tadi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor dari Pak Jokowi sendiri, dan kan di Polda sebagai pelapor. Ya enggak apa. Saya data kalau bilang saya diperiksa untuk diminta keterangan ya saya. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa judi online Pak? Ya, yang berkaitan ini. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP. Saya itu sebetulnya sendiri. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.